Indonesia, negara yang tengah berupaya mencapai kemandirian dalam pengembangan teknologi UAV. Di era teknologi yang terus berkembang, UAV menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian banyak orang berkat kemampuannya yang dapat dikendalikan dari jarak jauh atau secara otonom. Di tengah dominasi produk-produk impor yang digunakan dalam pembuatan UAV, muncul pertanyaan, mampukah Indonesia memproduksi dan bersaing di pasar global? Kami adalah Efrisa, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Tim kami terbagi menjadi 3 divisi utama, yaitu divisi mechanical, divisi hardware, dan divisi program. Pada tahun ini, tim Efrisa telah mengembangkan suatu wahana UAV dengan konfigurasi hybrid VTOL yang memiliki keunggulan dapat melakukan proses take-off dan landing secara vertikal sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, wahana dapat beralih ke mode fixed wing untuk penerbangan yang lebih cepat dan efisien. Dengan bantuan teknologi yang canggih, UAV ini dirancang khusus untuk mampu melakukan pemetaan area yang luas dan monitoring lingkungan secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi. Flight controller kami bernama Falcon, yang berbasis microcontroller ARM STM32F407 berukuran 5x4 cm dengan bobot hanya 16 gram yang memiliki 14 pin output PWM yang dapat mengontrol berbagai jenis wahana. Wahana kami menggunakan ESC yang kami kembangkan, yaitu EcoPens yang berbasis STM32G0 berukuran 44x17 mm dengan bobot hanya 10 gram. Aplikasi dan website GCS yang kami kembangkan menggunakan antarmuka yang sederhana, sehingga memudahkan dalam monitoring wahana. Untuk mengembangkan hardware Falcon dan EcoPens, dilakukan menggunakan software KiCad. Proses produksi board dilakukan di fasilitas manufaktur yang disediakan kampus kami, dan diikuti dengan pengujian board secara elektrikal, output regulator, dan sensor untuk Falcon. Sedangkan untuk EcoPens dilakukan uji output dan uji trust. Pada tahap terakhir, kami melakukan proses pemrograman untuk Falcon dan EcoPens. Aplikasi GCS yang kami kembangkan diprogram dengan bahasa C# dan antarmuka GUI untuk platform Windows bernama Pikeon untuk memastikan GCS menerima informasi akurat dari wahana. Dalam Pikeon terdapat berbagai menu seperti Flight, Map View, Statistik, Tracker, dan Kalibrasi. Selain itu, sebuah sistem multiplatform kami yang berbasis web untuk memonitor wahana secara real-time melalui data dari pilot atau operator yaitu Swarm, memiliki fitur seperti Flight View, Map View, Data IMU, dan antena tracker. Kami juga mengembangkan sistem antena tracker yang bernama Triton yang dilengkapi dengan modul telemetri, Wi-Fi, Falcon, dan GPS sebagai sistem komunikasi. Pada bagian prime mover, motor dirancang menggunakan bahan dasar aluminium yang memungkinkan efisiensi yang tinggi dan hemat daya baterai. Proses manufaktur dimulai dengan desain 3D di Autodesk Inventor, diikuti simulasi di Mastercam untuk memastikan G-code sesuai rancangan. Selanjutnya dilakukan proses CNC. Setelah itu dilakukan pemasangan magnet, rewinding dengan kawat enamel copper dalam konfigurasi delta, dan soldering. Kabel kemudian disambungkan ke ESC motor menggunakan wire house. Terakhir, kami melakukan uji trust untuk memastikan bahwa motor yang kami produksi memiliki keluaran torsi, RPM, dan KV yang sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya adalah proses pembuatan propeller yang dimulai dengan memilih airfoil berkoefisien lift tinggi, yaitu GOE 675. Lalu, mendesain 3D propeller menggunakan Autodesk Fusion, yang nantinya akan dianalisis menggunakan ANSYS Fluent hingga mencapai thrust yang diinginkan. Berikutnya, kami mendesain molding sesuai dengan propeller tersebut dan mewujudkannya melalui 3D printing. Dilanjutkan dengan proses manufaktur, di mana molding diberi wax terlebih dahulu untuk memudahkan pelepasan cetakan. Propeller kami dicetak menggunakan resin dan katalis
serta diperkuat dengan fiberglass dan serat nanas. Setelah resin dituangkan, molding dikunci rapat dan dikeringkan di tempat terbuka selama sekitar 4 jam supaya hasilnya sempurna. Setelah resin kering, propeller dikeluarkan dari molding dan dilakukan pengamplasan serta pengerindaan untuk mendapatkan bentuk akhir yang diinginkan. Selanjutnya adalah memastikan propeller yang telah dicetak memiliki berat yang ringan dan sama serta telah seimbang setiap sisinya. Tahap terakhir adalah uji thrust propeller yang didapatkan hasil thrust sebesar 2.500 hingga 3.000 gram. Selanjutnya, kami merancang model wahana menggunakan Autodesk Fusion dan menganalisis karakteristiknya dengan ANSYS. Desain 3D dikonversi menjadi Sketch 2D lalu diplot menggunakan software CorelDRAW yang nantinya akan difinalisasi dengan laser cut. Bagian 3D seperti bracket dibuat dengan Autodesk Inventor. Untuk mounting motor, kami menggunakan akrilik yang dipotong sesuai kebutuhan. Bahan yang digunakan meliputi triplek berlapis polyfoam untuk fuselage dan styrofoam high density dengan lapisan resin untuk sayap. Styrofoam dipotong menggunakan kawat panas dan diperkuat dengan resin. Tahap selanjutnya adalah proses assembly, dimulai dari fuselage hingga tail pesawat. Komponen seperti FJ dan ESC dipasang pada fuselage. Terakhir adalah mengintegrasikan propeller, motor, dan servo. Berikut adalah hasil uji wahana kami. Wahana kami dapat melakukan transisi dari mode VTOL ke mode fixed wing, serta dapat terbang dengan stabil. Lagi.